Ada sebuah kapal selam serbu canggih terbaru yang dibuat oleh negara dengan industri galangan kapal yang tumbuh paling pesat di Asia Tenggara. Namun, kapal selam ini tenggelam di dermaga bahkan sebelum sempat melaut. Sebuah kapal yang seharusnya mengapung, justru lenyap di telan air. Di Haiphong, Vietnam, terdapat sebuah kompleks galangan kapal yang digadang-gadang akan menjadi yang terbesar di kawasan ini. Baru 2 tahun lalu, bunga api dari mesin las menyala sepanjang malam dan derek-derek raksasa bergerak tanpa henti. Tapi sekarang, hanya tumpukan pelat baja berkarat yang terlihat, dan dok-dok keringnya kosong melompong. Sebaliknya, di Batam dan Surabaya, galangan-galangan kapal kebanggaan Indonesia justru penuh sesak dengan pesanan hingga tahun 2028. Para pemilik kapal dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Indonesia, membawa pundi-pundi uang mereka. 16-0. Ini bukan skor pertandingan sepak bola. Ini adalah rekapitulasi kontrak pembangunan kapal tanker LNG, gas alam cair, global hingga awal tahun 2025. Saat Indonesia menyapu bersih 16 pesanan kapal, Vietnam, yang selama ini mencoba merebut posisi teratas dengan harga murah, tidak mendapatkan satu pun kontrak. Kontrak senilai triliunan rupiah menjadi kertas tak berharga, dan kapal-kapal seharga ratusan miliar rupiah terancam menjadi rongsokan. Apa yang sebenarnya terjadi pada industri perkapalan Vietnam? Dan mengapa para pemilik kapal di seluruh dunia kini meninggalkan Vietnam dan memilih Indonesia? Dalam analisis mendalam kali ini, kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, kami akan menunjukkan kepada Anda bukti-bukti nyata bagaimana industri perkapalan Vietnam runtuh secara dramatis. Kedua, kami akan mengungkap 4 penyebab tersembunyi di balik malapetaka ini. Ketiga, kita akan melihat bagaimana industri perkapalan Indonesia bangkit kembali dengan perkasa dan prospek cerahnya di masa depan. Dengan ulasan ini, siapapun akan dengan mudah memahami pergolakan dahsyat yang sedang terjadi di panggung perkapalan dunia. Mari kita selami drama kejatuhan Vietnam dan kebangkitan Indonesia yang luar biasa ini. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi seperti ini untuk Anda. Baik, mari kita lihat dulu potret keruntuhan industri perkapalan Vietnam. Insiden paling mengejutkan terjadi pada Mei 2024. Sebuah perusahaan citra satelit internasional, GeoEye Analytics, mengambil gambar di atas galangan kapal Vinaship di Haiphong. Sebuah kapal selam serbu terbaru milik Angkatan Laut Vietnam yang sedang ditambatkan di dermaga, tiba-tiba menghilang. Beberapa hari kemudian, di lokasi yang sama, 4 kapal tongkang dengan derek raksasa berkumpul. Mereka tampak sedang mencoba mengangkat sesuatu yang karam di dasar laut. Para pejabat pertahanan di kawasan menilai ini sebagai insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah kapal selam yang berada di tahap akhir penyelesaian, tenggelam saat masih terikat di dermaga, bahkan sebelum uji coba laut. Padahal, kapal selam ini adalah model tercanggih mereka, dirancang dengan sirip buritan berbentuk X untuk meningkatkan manuverabilitas. Ini adalah kebanggaan nasional yang dibangun dengan investasi luar biasa. Namun, ia bahkan gagal untuk sekadar mengapung. Mengapa ini sangat serius? Mari kita umpamakan dengan industri otomotif. Bayangkan sebuah perusahaan mobil raksasa meluncurkan mobil listrik model terbaru. Namun, saat dinyalakan di halaman pabrik, rodanya copot, bahkan sebelum menyentuh jalan raya. Ini bukan sekadar cacat produksi. Ini adalah kesalahan desain fundamental. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa pemerintah Vietnam berusaha keras menutupi insiden ini. Jika bukan karena citra satelit, dunia tidak akan pernah tahu. Tapi ini baru permulaan. Masalah ini tidak hanya menimpa kapal militer. Kapal-kapal niaga, seperti kapal kargo biasa, juga mengalami serangkaian kecelakaan. Pernahkah Anda mendengar tentang kapal tanker LNG? Ini adalah kapal yang mengangkut gas alam cair pada suhu ekstrem -163 derajat Celcius. Pembangunannya memerlukan teknologi paling rumit di industri perkapalan.
Kemampuan sebuah negara untuk membangun kapal LNG menjadi tolok ukur kehebatan teknologi maritimnya. Vietnam, melalui BUMN andalannya, Vinaship Haiphong, mencoba menantang pasar ini. Mereka membanggakan diri memiliki teknologi LNG paling maju di negaranya. Namun hasilnya sangat memilukan. Pada Juni 2018, kapal tanker LNG ambisius buatan Vietnam, MV Bintang Merah, sedang dalam perjalanan dari Qatar menuju Vietnam membawa muatan penuh. Saat melintasi perairan Khatulistiwa dekat Selat Malaka, tiba-tiba jantung kapal, yaitu sistem propulsi utamanya, mati total. Ini bukan sekadar mesin mati sementara. Terjadi kerusakan mekanis fatal pada sistem penggerak yang menghubungkan generator ke poros baling-baling. Perbaikan mandiri tidak mungkin dilakukan, dan kapal itu akhirnya harus ditarik oleh kapal tunda. Kondisi di mana sebuah kapal tidak bisa bergerak dengan tenaganya sendiri dan harus ditarik disebut dead ship, kapal mati. Sebuah kapal tanker LNG canggih senilai triliunan rupiah menjadi kapal mati di tengah lautan. Ini belum berakhir. Pada tahun 2023, kapal saudarinya, MV Hanoi Jaya, kembali berulah. Kali ini terjadi di sebuah terminal LNG di Qatar. Saat baru tiba untuk memuat LNG, generator internal kapal rusak total. Kapal itu tidak bisa berlayar sama sekali. Tahukah Anda betapa sibuknya terminal LNG? Jadwal di sana diatur dalam hitungan menit, seperti hub logistik raksasa. Sama padatnya dengan landasan pacu bandara. Ketika satu kapal mogok dan memblokir dermaga, kedatangan kapal-kapal lain di belakangnya akan tertunda atau dibatalkan. Terjadi efek domino kerugian yang masif. Insiden ini meninggalkan kesan mendalam bagi para pemilik kargo. Persepsi bahwa kapal buatan Vietnam adalah bom waktu yang bisa berhenti kapan saja mulai menyebar. Dalam proyek ketahanan energi di mana ketepatan waktu adalah segalanya, kapal yang sering mogok adalah risiko yang tidak dapat diterima. Benar saja, Qatar Energy, salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, secara drastis mengurangi porsi pesanan ke Vietnam dan mengalihkannya secara besar-besaran ke Indonesia. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit. Ada harga, ada rupa. Namun, di sini muncul satu pertanyaan. Vietnam tentu tidak bodoh. Mengapa kualitas produk mereka begitu buruk? Mereka pasti telah mengadopsi teknologi yang bagus. Benar. Vietnam mengimpor teknologi tangki kargo canggih dari GTT Prancis, sebuah sistem membran bernama Mark III Flex Plus. Mereka berharap bisa mengejar ketertinggalan dari Indonesia dengan teknologi ini. Namun ada satu masalah krusial. Mereka membeli cetak biru desainnya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikannya dengan sempurna. Ibaratnya seperti ini. Anda membeli resep rahasia dari koki bintang 3 Michelin. Anda menyiapkan bahan-bahan yang sama persis. Tetapi karena Anda tidak memiliki keahlian memasak, rasanya jauh dari harapan. Resep saja tidak menjamin masakan lezat. Inti dari kapal LNG adalah tangki kargonya, yang harus mampu menahan gas super dingin minus 163 derajat. Jika insulasinya sedikit saja tidak sempurna, bencana bisa terjadi. GTT dan Vinaship berjanji akan menekan tingkat penguapan harian, boil-off rate, hingga 0,085%. Tingkat penguapan adalah jumlah gas yang hilang karena menguap secara alami selama pelayaran. Semakin rendah, semakin baik. Namun, menurut sumber di industri, performa insulasi pada kapal-kapal yang dikirimkan jauh di bawah janji tersebut. Ini disebabkan oleh kurangnya presisi dalam pemasangan panel-panel insulasi. Apa yang terjadi jika insulasi tidak sempurna? Suhu dingin ekstrem akan merembes ke lambung luar kapal. Fenomena ini disebut cold spot. Cold spot dapat melemahkan kekuatan struktural baja, dan dalam kasus terburuk, menyebabkan lambung kapal retak. Bayangkan es krim ditaruh di dalam gelas kertas. Lama-kelamaan gelas itu akan lembek. Prinsipnya serupa. Suhu super dingin membuat pelat baja menjadi rapuh. Dahulu, PT PAL Indonesia juga pernah menghadapi tantangan berat terkait cold spot saat mengembangkan desain tangki kargo mandiri. Namun, Vietnam,
Meskipun menggunakan desain yang sudah teruji, mengulangi kesalahan yang sama karena kurangnya keterampilan pengerjaan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana masalah kualitas ini tercermin dalam angka. Kualitas sebuah kapal dibuktikan oleh umurnya. Normalnya, kapal tanker LNG memiliki masa pakai 35 hingga 40 tahun. Namun, kapal-kapal buatan Vietnam dikirim ke tempat pemotongan besi tua, bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Pada tahun 2024 saja, 8 kapal tanker LNG dipensiunkan dini. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2025. Hanya dalam 9 bulan pertama, sudah ada 14 kapal yang dibesi tuakan, peningkatan sebesar 75%. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa. Yang lebih mengejutkan adalah usia rata-rata kapal-kapal ini, hanya 26 tahun, umur terpendek sejak tahun 2020. Mengapa ini terjadi? Para pemilik kapal tidak mau lagi mengoperasikan kapal-kapal yang tidak efisien, boros bahan bakar, dan sering rusak. Mereka memilih untuk mempensiunkannya lebih awal. Terutama kapal-kapal yang dibangun di Vietnam atau yang masih menggunakan mesin turbin uap model lama. Vietnam, dibandingkan Indonesia, lebih lama mempertahankan teknologi turbin uap yang kini tidak lagi memenuhi standar lingkungan yang ketat. Singkatnya begini, kapal buatan Vietnam boros bahan bakar, sering mogok, tidak lolos regulasi lingkungan, dan akhirnya harus dipensiunkan dini sebelum waktunya. Ibarat mobil, konsumsi BBM-nya buruk, sering masuk bengkel, dan tidak lolos uji emisi. Siapa yang mau membeli mobil seperti itu? Masalahnya tidak hanya pada kualitas. Industri perkapalan Vietnam kini menghadapi tembok finansial berupa sanksi dan regulasi internasional yang ketat. Pada September 2025, Mekong Marine Engineering, salah satu galangan kapal swasta terbesar di Vietnam, membuat pengumuman mengejutkan. Mereka secara sepihak membatalkan kontrak pembangunan 4 kapal tanker produk senilai US 180 juta atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Dalam sekejap, 2,8 triliun rupiah menguap. Pihak galangan kapal menyatakan bahwa mereka mendeteksi adanya hubungan antara pemesan dengan entitas yang masuk dalam daftar sanksi internasional. Secara permukaan, ini tampak seperti tindakan kepatuhan hukum. Namun, kenyataannya adalah ketakutan luar biasa terhadap boikot sekunder dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Boikot sekunder berarti tidak hanya entitas yang disanksi yang dihukum, tetapi juga perusahaan dari negara ketiga manapun yang berbisnis dengan mereka. Ketika pengawasan dari regulator keuangan global semakin ketat, galangan kapal Vietnam terpaksa membersihkan buku pesanan mereka sendiri. Insiden ini mengirimkan sinyal kuat kepada para pemilik kapal global. Memesan kapal dari Vietnam berisiko tinggi. Bahkan jika kapal selesai dibangun, pembayaran bisa diblokir atau serah terima kapal dianggap ilegal karena masalah sanksi. Ini bukanlah hal baru. Kasus galangan kapal Nam Trio di Vietnam menjadi contoh nyata. Sebuah perusahaan pelayaran dari Thailand menolak menerima beberapa kapal curah berbobot 64.000 ton buatan galangan tersebut. Alasannya, konsumsi bahan bakar kapal jauh melebihi standar yang tertera di kontrak. Sederhananya, kapalnya terlalu boros. Bagi pemilik kapal yang boros sama dengan kerugian setiap hari. Penolakan serah terima ini menghentikan arus kas Nam Trio, yang berujung pada 32 kasus gagal bayar kontrak dan pembekuan rekening bank, menyeret perusahaan ke ambang kebangkrutan. Penyakit kronis industri perkapalan Vietnam, spesifikasi yang dilebih-lebihkan dan keterlambatan pengiriman kini menjadi bumerang yang menghantam mereka. Sampai di sini adalah gambaran situasinya. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam mengapa semua ini bisa terjadi. Ada 4 penyebab utama keruntuhan industri perkapalan Vietnam. Pertama, tidak adanya kemampuan integrasi sistem. Kedua, kekurangan tenaga kerja terampil. Ketiga, jerat finansial dari sanksi dan regulasi internasional. Keempat, terlalu lama berpegang pada teknologi usang. Mari kita bahas satu persatu. Penyebab pertama, tidak adanya kemampuan integrasi sistem.
Ingat kasus MV Bintang Merah yang mati di tengah laut? Para ahli menganalisis ini bukan sekadar kerusakan komponen, melainkan kegagalan kemampuan integrasi sistem. Apa itu integrasi sistem? Membangun kapal bukanlah seperti merakit balok Lego. Mesin, generator, sistem propulsi, sistem pendingin, dan sistem manajemen daya ribuan komponen ini harus bekerja selaras seperti satu organisme hidup. Ibaratnya di dunia otomotif, Anda membeli mesin terbaik dari Jerman, transmisi terbaik dari Jepang, dan ban terbaik dari Prancis. Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghubungkan semuanya secara harmonis, apa yang akan terjadi? Mobil tidak akan berjalan mulus, bisa mogok tiba-tiba, atau mengeluarkan suara-suara aneh. Inilah situasi yang dihadapi Vietnam. Mereka membeli teknologi tangki kargo dari Perancis, mesin dari Jerman, dan berbagai komponen dari seluruh dunia. Tetapi mereka kekurangan kemampuan rekayasa, engineering, untuk mengoptimalkan semua komponen ini agar sesuai dengan kondisi operasional kapal yang sebenarnya. Kapal LNG sangat kompleks. Ia harus memiliki sistem manajemen energi untuk menggunakan kembali gas hasil penguapan sebagai bahan bakar. Efisiensi penukar panas, tingkat kelelahan logam pada bilah turbin, dan stabilitas sistem manajemen daya adalah beberapa dari sekian banyak variabel yang saling terkait. Galangan Kapal Indonesia telah mengumpulkan keahlian integrasi sistem ini selama puluhan tahun. Vietnam berpikir mereka bisa mengejar hanya dengan membeli cetak biru, tetapi mereka salah besar. Sama seperti resep tidak menjamin masakan lezat, gambar desain saja tidak akan menghasilkan kapal yang hebat. Penyebab kedua, kekurangan tenaga kerja terampil. Membuat tangki kargo kapal LNG adalah pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi. Setiap panel insulasi harus dipasang dengan akurasi dalam hitungan milimeter. Sedikit saja kesalahan bisa menyebabkan cold spot, dan cold spot membahayakan keselamatan kapal. Namun, Vietnam kekurangan tenaga ahli yang mampu melakukan pekerjaan presisi seperti ini. Masalah seperti kegagalan dalam uji kedap udara dan pemasangan panel insulasi yang tidak akurat terus-menerus muncul. Mengapa mereka kekurangan tenaga ahli? Ini karena model pertumbuhan industri perkapalan mereka. Vietnam menenggelamkan pasar dengan kontrak harga murah dan produksi massal. Tujuannya adalah membangun dengan cepat dan banyak, bukan teliti dan berkualitas. Dengan cara ini, tenaga ahli terampil tidak akan pernah lahir. Seorang ahli tidak diciptakan dalam semalam. Butuh 10 hingga 20 tahun pengalaman. Galangan Kapal Indonesia telah membina generasi-generasi tenaga ahli sejak tahun 1970 Kripukaan, lebih dari 50 tahun. Selama itu, Vietnam hanya fokus pada persaingan harga, dan kesenjangan teknologi pun tidak pernah terjembatani. Penyebab ketiga, jerat finansial dari sanksi dan regulasi internasional. Ini yang paling menakutkan. Pada April 2024, Regulator Maritim Internasional, IMO, bersama dengan AS dan Uni Eropa memulai penyelidikan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil di sektor perkapalan Vietnam, yang didorong oleh subsidi besar-besaran dari pemerintah. Hasilnya adalah penerapan pajak pelabuhan internasional yang baru. Pajak ini mengenakan biaya tambahan yang signifikan, misalnya US 100 per TEU, untuk setiap kapal buatan Vietnam yang memasuki pelabuhan di Amerika atau Eropa. Aturan ini akan mulai berlaku pada Oktober 2025. Mari kita hitung seberapa besar dampaknya. Sebuah kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEU harus membayar denda ratusan ribu dolar miliaran rupiah setiap kali bersandar di pelabuhan Rotterdam atau Los Angeles, hanya karena dibuat di Vietnam. Jika Anda harus membayar denda miliaran rupiah setiap kali kapal Anda berlabuh, apa yang akan Anda lakukan? Bagi perusahaan pelayaran, ini adalah penalti yang tidak dapat ditoleransi. Pasar langsung bereaksi. Pada paruh pertama tahun 2025, pangsa pasar pesanan kapal baru untuk galangan kapal Vietnam anjlok dari 72% pada tahun sebelumnya menjadi hanya 52%. 20 poin persentase lenyap dalam sekejap.
Para pemilik kapal mulai mengecualikan Vietnam dari semua tender kapal yang berpotensi melayani rute ke Amerika atau Eropa. Secara efektif, kekuatan ekonomi global sedang mencekik industri perkapalan Vietnam. Kasus pembatalan kontrak senilai 2,8 triliun rupiah oleh Mekong Marine Engineering juga harus dilihat dalam konteks ini. Galangan kapal Vietnam terpaksa membatalkan kontraknya sendiri karena takut akan boikot sekunder. Ini bukan lagi sekadar sengketa dagang. Ini adalah serangan dua arah melalui finansial dan perdagangan untuk melumpuhkan industri perkapalan Vietnam. Penyebab keempat, berpegang pada teknologi usang. Vietnam lebih lama mempertahankan teknologi turbin uap. Turbin uap adalah cara lama menggerakkan kapal dengan tenaga uap. Saat ini, trennya adalah DFDE Dual Fuel Diesel Electric, sebuah sistem propulsi listrik diesel dengan bahan bakar ganda. Jauh lebih efisien dan mudah memenuhi regulasi lingkungan. Mengapa Vietnam tetap menggunakan teknologi lama? Karena lebih murah. Untuk memenangkan kontrak dengan harga rendah, mereka harus menekan biaya, yang membuat mereka terjebak dengan teknologi usang. Masalahnya meledak ketika regulasi lingkungan semakin ketat. Aturan internasional seperti CII dan EEXI, yang intinya menuntut pengurangan emisi karbon dari kapal, tidak dapat dipenuhi oleh kapal-kapal berturbin uap. Itulah sebabnya mereka dipensiunkan dini. Pandangan jangka pendek dalam teknologi telah menyebabkan kematian dini bagi kapal-kapal mereka. Pepatah murah ternyata membawa petaka sangatlah tepat di sini. Sejauh ini kita telah membahas 4 penyebab keruntuhan industri perkapalan Vietnam. Namun masalah mereka tidak hanya di kapal niaga, tetapi juga di kapal militer. Ingat cerita kapal selam yang tenggelam? Ada lagi yang lain. Pada Agustus 2025, di Laut Natuna Utara, sebuah insiden memalukan terjadi. Sebuah kapal penjaga pantai Vietnam, saat sedang mengintimidasi dan mengejar kapal patroli Bakamla RI, secara tidak sengaja menabrak sisi lambung fregat Angkatan Laut Vietnam sendiri, KRI Dinh Tien Hoang. Tabrakan sesama kawan. Dalam game, ini disebut team kill. Hasil dari tabrakan itu sangat mengejutkan. Fregat Dinh Tien Hoang hanya mengalami goresan ringan. Namun, kapal penjaga pantai itu, bagian haluannya remuk sepanjang 10 meter seperti kertas dan tidak bisa lagi beroperasi. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa meskipun kapal-kapal penjaga pantai Vietnam tampak besar dan mengancam, kekuatan struktural dan daya tahan lambungnya sangat buruk. Mereka adalah macan kertas. Terlihat garang dari luar, tetapi sebenarnya lemah. Insiden ini juga mengungkap betapa buruknya koordinasi dan komunikasi antar unit maritim mereka. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita pada kebangkitan industri perkapalan Indonesia. Sementara Vietnam terpuruk, industri perkapalan Indonesia sedang menunggangi gelombang super cycle. PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan PT Batamex Shipyard adalah 3 serangkai pahlawannya. Melihat rapor pesanan kapal tanker LNG global di awal tahun 2025, dari 16 kapal yang dipesan di seluruh dunia, galangan kapal Indonesia memenangkan 14 di antaranya. Pangsa pasar 88%. 2 sisanya dimenangkan oleh galangan kapal Amerika. Vietnam, 0 besar. Kemenangan mutlak 16,0. Mengapa ini terjadi? Ini adalah pelarian menuju kualitas flight to quality. Para pemilik kapal yang sebelumnya tergiur harga murah Vietnam dan merugi karena masalah kualitas, kini berbalik arah. Mereka rela membayar lebih mahal demi mendapatkan keandalan dan kualitas dari galangan kapal Indonesia. Pada Maret 2025, terjadi sesuatu yang lebih fenomenal. PT PAL dan PT Dok Surabaya, hanya dalam 2 hari, mengumumkan perolehan kontrak baru senilai total lebih dari 50 triliun rupiah. PT Dok Surabaya memenangkan kontrak 9 unit shuttle tanker. Shuttle tanker adalah kapal khusus yang harus mampu mempertahankan posisinya di tengah ombak ganas sambil memuat minyak mentah dari anjungan lepas pantai. Ini adalah teknologi tingkat tinggi yang tidak bisa ditiru oleh Vietnam. Sementara itu,
PT PAL mendapatkan pesanan 6 kapal kontainer raksasa berkapasitas 24.000 TEU bertenaga metanol dari Evergreen, sebuah perusahaan pelayaran raksasa Taiwan. Teknologi ramah lingkungan Indonesia telah mengalahkan strategi harga murah Vietnam. Di balik kebangkitan Indonesia, ada faktor-faktor struktural yang tak terlihat. Pertama, kualitas pelat baja. Galangan kapal Indonesia, sadar akan masalah kualitas baja impor murah, kini meningkatkan penggunaan pelat baja berkualitas tinggi dari dalam negeri yang diproduksi oleh PT Krakatau Steel. Industri baja nasional, melalui kebijakan anti-dumping, juga membendung masuknya material berkualitas rendah. Siklus yang sehat baja berkualitas menghasilkan kapal berkualitas sedang berjalan. Kedua, masalah sumber daya manusia. Indonesia juga menghadapi tantangan penurunan populasi usia produktif. Namun, kita berhasil mengatasinya dengan memperluas perekrutan tenaga ahli asing dan program vokasi yang kuat. Sejak 2023, jumlah tenaga teknis asing yang bekerja di galangan kapal meningkat pesat, mengisi kekosongan di lapangan. Para teknisi terampil dari berbagai negara bekerja bersama talenta lokal, menciptakan transfer ilmu pengetahuan. Ini sangat kontras dengan masalah kekurangan tenaga ahli di Vietnam. Vietnam gagal membina tenaga ahlinya, sementara Indonesia mengatasi kekurangannya dengan merekrut dari luar negeri dan memperkuat pendidikan dalam negeri. Sekarang, mari kita lihat konteks historisnya. Sejujurnya, industri perkapalan Indonesia tidak selalu berada di puncak. Pada pertengahan 2010 kerapaan, industri kita melewati masa-masa sulit. Tertekan oleh gempuran harga murah dari negara lain, pesanan menurun drastis, dan beberapa boom MN galangan kapal merugi triliunan rupiah. Banyak ahli saat itu mengatakan industri perkapalan Indonesia sudah tamat, tetapi apa yang Indonesia lakukan selama masa sulit itu? Kita terus mengasah teknologi. Kita fokus pada kapal-kapal bernilai tambah tinggi yang tidak bisa disaingi negara lain. Kapal tanker LNG, kapal kontainer raksasa, shuttle tanker, dan kapal berbahan bakar ganda yang ramah lingkungan. Kita memilih untuk bersaing dalam kualitas, bukan kuantitas, dan pilihan itu kini membuahkan hasil. Kemampuan teknologi yang diasah selama 1 dekade telah menciptakan hasil yang tak terelakkan. Mari kita lihat kasus Jepang. Jepang pernah mendominasi industri perkapalan dunia pada tahun 1970-an dan 80-an. Namun, ketika Korea Selatan dan kemudian Tiongkok muncul, industri perkapalan Jepang merosot. Vietnam kini menapaki jalan yang sama. Mereka merebut pasar dengan harga murah, tetapi jatuh karena melupakan nilai fundamental, yaitu kualitas. Lalu, bagaimana ke depannya? Krisis industri perkapalan Vietnam bukanlah sementara. Ketika regulasi pajak pelabuhan internasional diberlakukan sepenuhnya pada akhir 2025, buku pesanan mereka akan mengering dengan cepat. Sebaliknya, Indonesia sudah memiliki pesanan yang terisi penuh hingga slot pengiriman tahun 2027 dan 2028. Slot adalah jadwal ketersediaan dok untuk membangun kapal. Galangan kapal Indonesia sudah penuh untuk 3 tahun ke depan. Kini, para pemilik kapal harus memohon agar Indonesia mau membuatkan kapal untuk mereka. Era pasar yang berpihak pada penjual sellers market telah tiba. Dulu, galangan kapal harus membujuk pemilik kapal dan memotong harga. Sekarang sebaliknya, para pemilik kapal harus antre menunggu giliran. Indonesia kini tidak lagi mengejar volume, tetapi beralih ke strategi seleksi kontrak untuk memaksimalkan keuntungan, yang akan memastikan pemulihan finansial yang solid. Mari kita simpulkan. Industri perkapalan Vietnam telah bergantung pada narkoba harga murah dan alat bantu pernapasan berupa subsidi negara. Namun pada tahun 2025, mereka dihadapkan pada pengadilan kualitas yang kejam dan badai regulasi internasional yang mengungkap semua kelemahan mereka. Kapal selam tenggelam di dermaga, kapal LNG mati di Khatulistiwa, dan kapal penjaga pantai remuk seperti kertas. Inilah realitas industri manufaktur negara yang mencoba menjadi pabrik dunia dengan jalan pintas. Sebaliknya, kebangkitan industri perkapalan Indonesia bukanlah kebetulan.
Ini adalah buah dari keunggulan teknologi yang diasah selama dekade terakhir. Pepatah ada harga, ada rupa terbukti berlaku bahkan untuk kapal seharga triliunan rupiah. Pada akhirnya, kualitas mengalahkan harga. Pelajaran yang bisa kita petik adalah ini. Di semua sektor manufaktur, jika kita hanya mengejar yang termurah, kita akan membayar harganya dalam bentuk kualitas. Dan kepercayaan yang sudah hancur tidak mudah untuk dibangun kembali. Vietnam mungkin butuh 10 hingga 20 tahun untuk memulihkan reputasinya. Selama waktu itu, Indonesia akan melaju semakin jauh ke depan. Saat ini, kita sedang menyaksikan momen bersejarah di mana hegemoni perkapalan global kembali ke tangan Indonesia. PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan perusahaan-perusahaan hebat di Batam memimpin masa depan industri maritim Nusantara. Bagi para investor, ini adalah tren yang patut diperhatikan. Bagaimana pendapat Anda tentang kejatuhan industri perkapalan Vietnam dan kebangkitan Indonesia ini? Apa prediksi Anda tentang masa depan industri perkapalan Indonesia? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak analisis panjang ini. Dukungan Anda melalui subscribe dan like akan sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.